Om Swastiastu, Tabe Salamat Lingunalatai, Salam Sahujud Karande Malempang. Saya Jolopita dari Prodi Pendidikan Agama Hindu kelas A ingin berbagi sedikit materi tentang prinsip dan fungsi dari bimbingan konseling. Nah, dari teman-teman pasti masih banyak yang belum mengerti apa sih itu fungsi bimbingan konseling, apa sih itu prinsip-prinsip bimbingan konseling. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa seluk-beluk dari bimbingan konseling itu sendiri. Nah, sebagai individu, siswa memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, seperti kemampuan untuk berinteraksi, mandiri, bertanggung jawab, dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Namun, di sisi lain, sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan, siswa juga tidak dapat lepas dari sebuah masalah. Menyadari hal itu, siswa perlu bantuan dan bimbingan dari orang lain agar dapat bertindak dengan tepat dan sesuai potensi yang ada pada dirinya. Sekolah merupakan institusi pendidikan yang tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keseluruhan kepribadian seorang siswa. Oke, sebelum merujuk kepada pembahasan fungsi dan prinsip dari bimbingan konseling, jadi sedikit mengingatkan tentang apa sih itu bimbingan konseling. Nah, jadi bimbingan konseling adalah sebuah proses yang berkesinambungan untuk bertujuan agar individu dapat mengarahkan dan mengembangkan dirinya secara optimal sesuai kemampuannya sendiri. Nah, jadi itu adalah pengertian dari bimbingan konseling. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan kita yang tadi, yaitu tentang prinsip dan fungsi dari bimbingan konseling. Nah, yang paling pertama kita bahas adalah fungsi dari bimbingan konseling. Fungsi dari bimbingan konseling itu sendiri ada 10, yaitu yang pertama, pemahaman. Nah, pemahaman membantu peserta didik untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya agar dapat mengembangkan potensi dirinya sendiri, optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua adalah fasilitas. Nah, fasilitas memberikan kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri peserta didik. Yang ketiga adalah penyesuaian. Peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kelima adalah penyaluran. Nah, penyaluran ini membantu peserta didik untuk menentukan kegiatan ekstrakurikuler mereka inginkan masing-masing. Nah, jurusan atau program yang menentukan, memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat mereka sendiri. Yang kelima adalah adaptasi. Adaptasi ini membantu proses mengajar untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, minat, dan bakat dari peserta didik itu sendiri. Yang keenam adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini mengantisipasi berbagai masalah yang dapat terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketujuh adalah perbaikan. Nah, di sini adalah perbaikan peserta didik dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan melakukan atau memberikan perlakuan. Nah, agar pola pikir dari peserta didik menjadi sehat, rasional, dengan perasaan yang tepat untuk tindakan yang produktif dan normatif. Yang kedelapan adalah penyembuhan atau kuratif. Nah, itu memberikan bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang 9 adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini adalah untuk membantu peserta didik agar dapat menjaga dan mempertahankan situasi kondusi yang telah tercipta dalam dirinya agar terhindar dari penurunan produktivitas diri. Yang ke-10 adalah pengembangan. Nah, yaitu untuk menciptakan
lingkungan belajar yang kondusif dengan perkembangan peserta didik. Untuk itu, bimbingan program harus sistematis dan berusaha dalam upaya membantu peserta didik mencapai tugas perkembangannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang prinsip. Nah, prinsip itu merupakan kebenaran yang dijadikan dasar melakukan segala sesuatu. Pelaksanaan bimbingan dan konseling tentu mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk berpijak. Di antaranya yaitu prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, dan ahli tangan khusus, dan Tutwuri Handayani. Yang pertama yang kita bahas tentang prinsip kerahasiaan. Nah, prinsip kerahasiaan adalah prinsip yang menekankan bahwa segala informasi berupa data klien atau siswa tidak boleh diketahui oleh orang lain. Yang kedua adalah prinsip kesukarelaan. Nah, jadi prinsip kesukarelaan ini adalah prinsip yang menolak adanya unsur paksaan terhadap siswa atau klien dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah prinsip keterbukaan. Jadi prinsip keterbukaan ini adalah prinsip yang mengingatkan adanya sifat keterbukaan dari siswa dalam memberikan keterangan dirinya maupun menerima informasi dari luar yang bermanfaat bagi perkembangan dirinya. Selanjutnya adalah prinsip kegiatan, yaitu adalah prinsip yang menginginkan siswa atau klien untuk aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah prinsip kemandirian. Nah, jadi prinsip kemandirian ini adalah prinsip yang menginginkan agar dengan adanya layanan bimbingan dan konseling dapat membuat siswa menjadi individu yang mandiri. Selanjutnya adalah prinsip kekinian. Nah, prinsip kekinian ini adalah suatu prinsip yang mengharuskan problem yang dialami siswa merupakan problem yang terjadi sekarang untuk masa lalu ataupun masa depan, dilihat sebagai dampak dan mempunyai keterkaitan dengan apa yang dilakukan siswa atau klien pada saat sekarang. Selanjutnya adalah prinsip kedinamisan. Nah, prinsip kedinamisan ini adalah prinsip yang menuntut segala kegiatan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa selalu maju dan tidak monoton. Selanjutnya adalah prinsip keterpaduan, yaitu adalah prinsip yang menuntut segala kegiatan layanan bimbingan dan konseling saling menuju harmonis dan terpadu. Selanjutnya adalah prinsip Tutwuri Handayani, yaitu adalah prinsip yang menuntut agar semua layanan bimbingan dan konseling dapat memotivasi siswa atau klien untuk selangkah lebih maju ke depan. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari fungsi bimbingan konseling dan prinsip dari bimbingan konseling. Jadi, jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya meminta maaf. Karena saya juga masih sama-sama belajar, akhir kata saya ucapkan dengan Prama Santi, Santi Om Sahi.